rokok, seledri, kaca. Nyanyi suruh dia berpisah, dia jatuh cinta. Udah jodoh. Kalau ditanya orang, mana saya Pak Ustaz punya menantu tua? Udah jodoh dia. Gimana menantu ibu? Ustaz gue tanya. Kau doakan aja anakku jangan macam mana. Bagaimana sikap orang tua terhadap keinginan anaknya? Terkadang apa yang diinginkan orang tua belum tentu yang terbaik untuk anaknya. Saya pertanyaan mengawang-awang ini tak bisa dijawab. Udah HP tanya ini. Macam ini tadi lah fokus, lengkap umurnya 2142. Orang tua tak sesuai dengan keinginan anaknya. Masalahnya masalah apa? Masalah motor misalnya. Anaknya minta motor. Minta aku motor mak. Kau jangan beli motor. Nanti kalau belikan motor, kau jadi ikut geng motor. Nanti kau bekas tuh rem putus naik ke tiang listrik mati kau. Nanti kalau aku belikan kau motor, kau bonceng-bonceng anak gadis. Kau masuk angin anak gadis digembung. Yang dulu motor. Orang tua kami dulu gitu. Saya sempat juga pakai motor waktu kuliah, tapi kontrol orang tua. Nah, orang sekarang tak kontrol orang tua. Anak pakai handphone, pakai anak gadis dibelikan mobil kacanya hitam 80%. Balik sekolah bawa pacar, cabut ke hotel gratis. Bayar 110.000 saja, lengkap sarapan pagi. Bukan ada ditanya surat nikah, buat maksiat. Masuk ke anak pesantren. Tidak ada benteng terakhir menyelamatkan anak dari pergaulan bebas kecuali pondok pesantren. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya nggak pacaran, rupanya homo. Parah lagi. Nggak ada satupun kawannya perempuan. Dia anak lajang bolak-balik rumah. Serba salah sekarang. Ini ada kiamat. Apa hukumnya mengamen? Mengamen itu kalau ada kerja lain cari kerja lain. Kalau ada kerja lain, kerja di pasar lupa nih kan banyak. Dagang, berniaga. Tapi kalau sudah tak ada lagi, pilihannya cuma dua, antara ngamen dengan mati. Pilih mana? Pilih mana? Pilih yang paling ringan mudaratnya. Pilihlah ngamen. Tapi ngamen lagunya lagu-lagu yang lagu sholawat. Saya bilang kalau makan saya di pinggir-pinggir jalan itu. Asal saya makan pinggir jalan, berubah lagu orang itu dari lagu-lagu dari. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Gitu tekniknya saya dari situ berubah lagi. Padahal sebelumnya belum berbadan dua. Halalkah uang yang dipakai? Lagunya lagu religi. Dan dia pula tak ada minta-mintaan juga, ngamennya minta dipaksa. Asal lama duit itu keluar, buat suara mati. Tidak puncak kalau juga. Preman. Kadang orang ngasih duit ini karena kasihan. Ada juga orang ngasih duit ini karena telinganya. Belum lagi keluar lagu, tapi usah. Di situ juga baru kita paham ternyata tidak semua orang yang doanya dikabulkan itu karena Allah sayang. Saya nih Pak Ustaz, berdoa udah setahun ingin punya anak, tak dapat anak. Kawan saya itu baru sebentar udah filosofi ngamen. Ada orang yang kita dengarkan wah lagunya 2 lagu baru kita kasih duit kan? Karena kita senang. Tapi ada karena kita suka, baru keluar 2 kata dan begitu. Jadi kalau antum berdoa lama tak dikabulkan Allah, sebenarnya Allah sedang menikmati lantunan doa-doa. Dan itu hanya bisa ditangkap oleh orang yang cerdas. Matilah. Begitulah Baitul Muqaddis menjaga bin umat. Nah, jelaskan? Kalau ada kerja lain, cari kerja lain. Tapi kalau tak ada juga, mengamen tapi lagunya yang lagu religi. Kita sudah selesai sholat, tinggal zikir. Zikir, bukan zikir. Kita tinggal zikir.
Kita tinggal zikir dan berdoa. Tapi angin keluar. Kita lanjutkan zikir dan doa atau harus berhenti Pak Ustaz? Zikir dan doa tidak disyaratkan berwudu. Bedakan antara rukun syarat dengan afdal tak afdal dengan batal tak batal. Kalau sholat syarat sahnya mesti wudu. Tapi kalau itu afdal tak afdal. Untuk supaya bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana afdal, mana tak afdal, belilah buku fikih Islam Sulaiman Rasyid, tipis 44.000 dulu. Sekarang tak tahu harga mungkin naik. Sulaiman Rasyid ini orang Lampung, dapat gelar syahadah alamiah dari Al-Azhar Kairo Mesir tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia udah tamat Al-Azhar Kairo, orang Lampung. Jabatan terakhirnya pernah jadi rektor Yayasan Lampung. Hebat orang Indonesia. Mazhabnya Syafi'i. Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Untuk pemula, untuk ibu-ibu, bagus supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. My name is Zuhri. I'm student Ponpes Darul Khair. Ingin bertanya, apa hukum keutamaan dan manfaat membaca talqin mayat? Talqin itu ada dua. Talqin ketika hidup, talqin sesudah mati. Talqin ketika hidup tak ada ikhtilaf. Orang yang mau sakratul maut, laqinu mautakum. Talqinkan orang yang mau meninggal dunia ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Telinga sebelah kanan. Yang mentalqinkan satu orang saja. Jadi kalau anaknya 10, jangan 10 yang ditalqinkan. Pilih salah satu yang paling afdal, paling khusyuk, yang sekolah agama. Atau talqin ke telinga ayah sebelah kanan, la ilaha illallah. Nampaklah lidah ayah omak itu bergerak, bibir tak bergerak lagi. Orang mau mati itu berat, bibirnya tak bergerak. Dan hebatnya kalimat yang keluar itu tak perlu bibir bergerak. La ilaha, bibir tak bergerak. Kalau nyebut nama saya bergerak, Abdul Somad. Tapi untuk talqin ini tak bergerak, la ilaha. Kalau dia sudah menyebut la ilaha illallah sekali, diam, jangan angkat dulu. Yang mau baca Quran mau yang lain. Saya menghadiri orang sakratul maut di ruang ICU Rumah Sakit Arifin Ahmad. Tiba-tiba mau menangis satu orang. Oh ya, yang mau menangis dua, jangan ganggu dia. Dia sedang berat. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ini talqin sebelum mati. Tapi yang ditalqinkan ini yang memang sakit, yang mau mati. Ada pun demam-demam puyuh jangan. Datang ibu nih, bapak tuh baru bersin 3 kali. Bagi-bagi lah bang atau hari satu. Yang lawang 2 Jumat lagi gul nih bang. Talqin yang kedua, talqin sesudah dikebumikan. Sesudah dikebumikan, maka pada bagian kepala si anak tadi membacakan talqin. Ada talqin bahasa Melayu, ada talqin bahasa Arab. Saya anjurkan baca talqin bahasa Melayu terjemah supaya yang ada di situ paham. Wahai mayat fulan binti fulan, yang baca nama emaknya fulan bin fulanah, nama emaknya. Kalau datang malaikat datang bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Katakan Allah. Siapa Nabimu? Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitabmu? Katakan Al-Quran. Mati itu benar, azab kubur itu benar, al-mautu haq, wa azabul haq, wa naru haq, wal jannatu haq. Di Pekanbaru masih ada baca talqin lagi. Saya ulang sekali lagi. Orang Pekanbaru masih ada baca talqin mayat sudah mati? Masih? Yang masih lanjutkan. Dulu di Pekanbaru, di Masjid An-Nur ada orang melapor anaknya ini ikut pengajian yang melarang talqin. Jadi waktu omaknya meninggal, si abang ini mengamuk. Siapa yang mentalkinkan emak kita, pancung kepalanya. Saya buatlah pembahasan talqin itu dalam buku 37 masalah populer. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi. Status hadisnya dalam Talkhis Al-Habir, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab ini. Kata Imam Ibnu Hajar, hadisnya hadisun hasan. Setelah disebutkan riwayat, dan membaca talqin itu mustahab, dianjurkan, nasihat bagi yang hidup dan doa bagi yang meninggal. Almarhumah mak saya meninggal dulu pun saya sendiri yang bacakan talqin.
sudah dikubur. Idza sawaitumut turab, kalau sudah kamu kubur, kamu ratakan kuburannya, kamu timbun dengan tanah, jangan kamu pergi macam kubur kucing. Tetap kamu doakan. Kalau tak mau baca talqin tetap doa. Tapi yang afdal baca talqin dan baca doa. Jelas? Insya Allah jelas. Tak ada ceramah saya tak jelas. Yang tak jelas kita bukanya paket aja. Berapa boleh kita mengambil keuntungan dari perniagaan dagang? Berapa persen? Kata Syekh Atiyah Sohar dalam Fatwa Al-Azhar, tidak ada batasan. Saya pergi ke Jogja. Sampai di Jogja, saya belilah keris di tempat kerajinan perak. Beli keris. Mas, pripun kabarnya api? Iki piro ya mas? 3.000. Keris-keris kecil lumayan 3.000 perak. Siji loro 3.000. Sampai ke Pekanbaru, saya jual keris itu 300.000. Boleh apa tak boleh? Kalian jawab. Tak salah. Yang salah itu apa? Ketika saya ada unsur tipu. Saya bilang sama orang Pekanbaru, ini keris beli di Jogja, titisan Nyi Roro Kidul. Kalau digantungkan di pintu, berdatanganlah tuyul-tuyul membawakan setoran duit karena takut sama Nyi Roro Kidul. Baru bohong. Tapi katanya Pak Ustaz tidak boleh menaikkan harga lebih dari 100% dari modal. Itu siasat syariah. Jadi kalau saya sebagai kepala daerah, untuk supaya tidak terjadi kecurangan di Pasar Tuba, Pasar Pagi Arengga, dan pasar-pasar Pekanbaru, Pasar saya mesti menjaga. Masih ingat dulu siaran RRI malam, harga cabai kritik. Masih ingat? Itu untuk menjaga kestabilan harga. Dulu kita ketawa dulu, apalah gunanya ini harga cabai kritik. Sekarang baru sadar, permainan harga dirusak oleh rentenir, oleh lintah darat. Siapa yang memegang harga? Dulu harga dipegang negara. Sekarang harga seenaknya saja di pasar. Jadi itu siasat syariah. Negara, kepala daerah, sultan, raja, untuk menjaga kestabilan harga dibuatkan aturan. Adapun aturan aslinya, harga innamal bai'u an taradin, jual beli itu sama-sama ridho. Ridho yang menjual barangnya, ridho yang membeli. Batu, kalau emas dia lagi standar, batu cincin. Batu cincin kadang harganya tak masuk akal. Betul? Yang bilang betul berarti paham kan? Sudah 2 tahun saya nyuruh istri saya untuk sholat, tapi tak mau sholat. Berarti bapak udah 2 tahun tidur sama babi hutan. Saya bangunkan untuk tahajud tapi malah membentak-bentak. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Apa yang harus saya lakukan Pak? Faizuhun, kasihlah dia nasihat, bawa dia ruqyah ke Al-Falah. Entah dimasuki nyiblorongnya dia, masuki jembalak tanah. Faizuhun, kasih dia nasihat, kasih nasihat. Mintakan doa dari buya-buya. Pergi ke Buya Alaidin, mursyid tarekat Naqsabandiyah, dan dibaca-bacakannya ayat. Kalau bapak mau buka cabang boleh juga, tapi mesti izin dia. Tak ada lain nasihat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu meluruskan perempuan, diluruskan ini ibu. Tapi ini dari awal, tapi ini kan sudah terjadi. Kalau awal kalian yang masih lajang-lajang nih, carilah perempuan yang sholat, kaya. Dari mana tahu? Cincinnya 4 biji. Mana-mana? Anting-anting dari hidung sampai ke telinga. Mau itu. Macam mana anak muda yang pakai dompet peranting dompet depan sambil pegang kunci mobil, kunci motor. Kaya, cantik, anak pejabat, anak pegawai Pemprov, mau tak? Tapi tak sebayang. Sepenanggungan kan sama bapaknya. Yang satu lagi tak pala kaya kali, anak orang sederhana aja. Lalu kemudian pula tak begitu cantik kali, tapi sejuklah dipandang. Asal ditengok macam-macam ada es batu di mata kita. Kemudian dia sembahyang.
Maka yang pertama kali kalian tanya sembahyang, sholat. Tapi ada kawan saya dulu, saya tanya, ada perempuan cantik, tapi tak sembahyang. Yang satu ini jelek, tapi sembahyang. Kau pilih mana? Kata dia, aku pilih yang cantik tapi tak sembahyang mana. Kenapa gitu? Karena yang cantik ini bisa berubah jadi sembahyang, yang jelek ini tak bisa berubah. Ada kawan saya dulu. Jadi logikanya macam-macam. Betul juga. Kenyang risiko. Manusia ini kepalanya sama hitam, isinya macam-macam. Saya seorang pelaku usaha bidang properti. Properti ini perumahan-perumahan, bukan jual perabot. Saya bekerja sama dengan salah satu bank syariah milik pemerintah, yang mana menurut penjelasan dari pihak bank, segala sistem yang mereka jalankan sudah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional. Akan tetapi pada draft akad saya masih menemukan ada pasal denda dalam akadnya. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Denda dalam bank konvensional dipakai untuk gaji karyawan. Denda dalam bank syariah akan dikirimkan ke masolih ammah. Sama-sama denda, tapi penyalurannya beda. Ini akan diputar menjadi gaji karyawan. Sedangkan yang di syariah itu akan disalurkan untuk masolih ammah. Masolih ammah itu artinya kepentingan umum. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, sekolah tahfiz, ke situ nanti mereka salurkan. Kenapa benda tetap ada denda? Karena manusia ini kalau tidak ada punishment, tak ada hukuman, tidak ada efek jerah. Jelas? Itu sudah saya tanyakan ke orang yang kerja di bank syariah. Kenapa bank syariah tetap ada denda? Di situ letaknya, untuk memberikan takzir namanya, memberikan efek jerah. Tapi bedanya kalau ini diputar balik untuk gaji karyawan dan sebagainya. Sedangkan ini untuk masolih maksudnya. Jadi masih tetap dibenarkan Pak. Tak usah Bapak ragu, tetap Bapak di bank syariah.